Mulai tanggal 1 Juli tahun 2025, pensiunan PNS akan menerima pencairan gaji pokok melalui kantor pos Indonesia, sesuai dengan kebijakan dari Taspen. Hal ini merupakan upaya Taspen dalam meningkatkan keamanan di tengah ramainya kasus penipuan yang menjerat para lansia saat akan mengambil gaji pensiunan. Sekedar info, lebih dari 100 pensiunan PNS telah menjadi korban sindikat penipuan internasional. Pelaku menyasar korban yang berusia 60 tahunan agar lebih mudah memanipulasi. Aksi kejahatan terbilang licik karena memanfaatkan kepolosan para lansia. Penipuan dilakukan dengan cara berpura-pura menjadi petugas PT Taspen dan menghubungi korban melalui telepon. Dengan dalih melakukan pemutakhiran data, agar pencairan dana tunjangan tidak terhambat. Setelah mendapat kepercayaan korban, pelaku meminta WhatsApp korban dan melancarkan aksinya dengan mengirim link APK, yang disebut sebagai aplikasi pembaruan data Taspen. Lalu, korban diarahkan untuk mengisi data pribadi lengkap, sidik jari, foto wajah, hingga swavideo. Korban bahkan diminta untuk mentransfer sejumlah uang, yang disebut untuk biaya materai. Pelaku akan memberi instruksi kepada korban, untuk mengatur izin akses penuh terhadap seluruh aplikasi di ponsel, termasuk aplikasi perbankan. Dengan akses ini, maka pelaku akan dengan mudah membobol dan menguras habis isi rekening tanpa sepengetahuan korban. Menanggapi lonjakan kasus tersebut, PT Taspen menegaskan bahwa beberapa pensiunan tidak akan menerima transfer dari bank seperti biasanya, melainkan diminta untuk mengambil gaji melalui kantor pos terdekat. Adapun perubahan penting terkait sistem pembayaran gaji pensiun ini menimbulkan beragam pertanyaan, terutama tentang legalitas, kejelasan teknis, dan keamanan prosesnya. Selain itu, Taspen mengingatkan bahwa semua proses autentikasi juga hanya dilakukan melalui aplikasi resmi andal by Taspen yang dapat diunduh di Play Store dan App Store. Tautan resmi Taspen hanya diakses melalui situs resmi taspen.co.id dan seluruh layanan Taspen tidak dipungut biaya. Untuk menghindari penipuan, Taspen dalam Instagram resminya memberikan 3 langkah penting seperti menahan diri agar tidak terburu-buru merespon informasi yang mencurigakan, memastikan keaslian informasi dengan verifikasi dari sumber resmi Taspen, dan melaporkan segala bentuk komunikasi yang tidak jelas kepada otoritas terkait. Agar memastikan keaslian informasi yang diterima, seluruh pensiunan PNS atau yang bersangkutan dapat menghubungi media sosial Taspen, @taspen. Call Center 1500919. Kantor cabang Taspen terdekat. Layanan pelanggan, tiker, taspen.co.id. Email, tanya.taspen@taspen.co.id. Lantas apa saja aturan terbaru terkait perubahan sistem penerimaan gaji pensiunan mulai tanggal 1 Juli tahun 2025 tersebut? Ketentuan terbaru penerimaan gaji pensiunan tanggal 1 Juli tahun 2025. Hal ini langsung ditanggapi pihak Taspen. 1. Pemindahan pembayaran gaji pensiun ke mitra bayar kantor pos dilakukan untuk memastikan kebenaran penerima pensiun dan mengantisipasi kasus penipuan. Dengan adanya perubahan sistem ini, muncul juga potensi penipuan yang mengatasnamakan kantor pos dan bank. Waspadai modus seperti SMS palsu, minta data pribadi, permintaan pembayaran biaya administrasi. 1. Undangan palsu pencairan dana. Selalu verifikasi informasi hanya melalui saluran resmi, dan hindari membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. 2. Untuk pemindahan gaji pensiun bulan Juli, tidak lagi ada permintaan persetujuan, akan tetapi, langsung berupa surat pemberitahuan pemindahan saja, kepada penerima pensiun. 3. Bagi pensiun yang ingin mengajukan mutasi, dari kantor pos ke mitra bayar BWS dan BTPN sebelumnya,
untuk saat ini tidak bisa dan harus dimitra bayar kantor pos. 4. Pensiunan akan menerima pemberitahuan langsung dari pihak kantor pos, atau lembaga yang bekerja sama, akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada pensiunan, baik melalui surat, SMS, atau informasi langsung dari petugas. Pemberitahuan ini mencakup jadwal pengambilan, lokasi kantor pos, dokumen yang harus dibawa, prosedur pencairan. Jika Anda belum menerima informasi, sebaiknya segera menghubungi kantor pos atau bank asal. 5. Validasi penerima pensiun wajib dilakukan. Salah satu alasan utama dari pemindahan ini adalah meningkatkan akurasi dan validasi data penerima manfaat. Oleh karena itu, saat mengambil gaji pensiun di kantor pos, penerima harus membawa dokumen identitas yaitu KTP, Kartu Identitas Pensiun Taspen Asabri, surat undangan jika ada. Proses ini untuk memastikan gaji diterima oleh orang yang benar dan mencegah kebocoran dana. 6. Pensiunan yang memiliki hutang harus segera konfirmasi ke bank. Jika Anda masih memiliki pinjaman aktif di bank sebelumnya, misalnya BTPN atau BWS, Anda harus menghubungi pihak bank sesegera mungkin. Menanyakan skema pelunasan atau pemotongan otomatis. Memastikan tidak ada keterlambatan atau denda karena pemindahan pembayaran. Jika tidak dikonfirmasi, pemindahan ke kantor pos bisa membuat cicilan Anda tertunda dan menimbulkan masalah ke depannya. 7. Pemindahan gaji dilakukan tanpa persetujuan pribadi. Perlu diketahui bahwa pemindahan pembayaran dilakukan secara otomatis tanpa meminta persetujuan dari masing-masing pensiunan. Kebijakan ini adalah bagian dari keputusan administratif yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, PT Pos Indonesia. Meskipun demikian, pensiunan tetap bisa mengajukan komplain atau pertanyaan ke kantor pos jika mengalami kesulitan. 8. Pengambilan gaji bisa diwakilkan oleh ahli waris. Jika pensiunan tidak bisa datang langsung karena sakit, kondisi fisik, atau alasan tertentu, maka pengambilan gaji bisa diwakilkan, asalkan memenuhi syarat berikut. Dokumen yang harus dibawa oleh perwakilan: KTP asli dan fotokopi pensiunan, KTP perwakilan, kartu pensiun Taspen Asabri, surat kuasa bermaterai, surat keterangan dari desa kelurahan jika diminta. Pastikan seluruh dokumen lengkap agar proses pencairan tidak ditolak oleh petugas kantor pos. Cara cairkan gaji pensiunan di kantor pos Indonesia. Datangi kantor pos, kemudian mengambil nomor antrian. Bawa dokumen kartu Taspen, KTP, KK dan SK pensiun. Verifikasi pencairan gaji pensiunan PNS. Berikan tanda tangan sebagai bukti penerimaan. Selain itu, juga ada pengecualian atau cara lain untuk para pensiunan PNS yang memiliki keterbatasan fisik, di mana terdapat layanan antar ke rumah, sehingga tidak perlu mendatangi kantor pos terdekat untuk menerima dana pensiun. Itulah informasi yang bisa disampaikan mengenai pencairan gaji untuk pensiunan PNS di bulan Juli tahun 2025.